Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gamatematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kalian bisa melihat di sini ada grafik, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x plus 1. Nah, jadi fungsinya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini fungsinya naik, turun, dan naik. Nah, jadi cocok banget sama judulnya, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sebenarnya gimana sih yang dimaksud dengan fungsi naik? Coba kita perhatiin nih teman-teman. Di sini kan grafiknya itu semakin naik ya. Nah, ini disebut dengan fungsi naik. Nah, kalau kita perhatiin, kalau x-nya semakin besar atau delta x-nya semakin besar, maka delta y-nya juga semakin besar. Ini contohnya saya punya di sini fungsi naik yang sebelah sini. Nah, kan saya punya delta, misalnya saya mau menggunakan titik E dan D. Titik E dan D berarti kita mau cari delta X-nya, yaitu X2 min X1. Nah, ini kita anggap sebagai X2, di sini X1, di sini Y2, di sini Y1. Nah, tadi kan fungsi naik itu semakin delta X-nya besar, maka nilai delta Y-nya juga besar. Nah, sekarang kita cari delta X-nya. X2-nya adalah 4, dikurangi X1-nya. Ini X1-nya saya bulatin jadi 3 aja ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, kemudian delta Y-nya adalah Y2 min Y1, berarti 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Nah, di sini kita bisa lihat nilai delta X-nya positif, delta Y-nya juga positif. Maka semakin delta X-nya itu lebih dari 0, maka semakin besar delta Y-nya juga. Jadi delta Y-nya itu lebih besar dari 0 juga. Nah, karena gradien itu kan rumusnya apa kalau waktu kalian SMP? Ya, delta Y per delta X ya. Jadi kalau gradien di dua titik itu delta Y dibagi dengan delta X, atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kemarin kan pelajarannya yang persamaan garis singgung telah disampaikan dan dijelaskan bahwa gradien itu adalah turunan pertamanya. Nah, jadi kalau gradiennya dari persamaan garis singgung kemarin itu kan turunan pertamanya, maka syarat dari kurva itu naik atau fungsinya naik, yaitu turunan pertamanya itu lebih besar dari 0. Kenapa? Karena delta Y-nya itu dia akan lebih dari 0 atau positif, dan delta X-nya itu juga akan positif. Jadi positif dibagi positif adalah positif. Makanya dia syarat dari fungsi naik adalah delta Y-nya lebih besar dari 0. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi turun? Di sini kita punya contoh dari titik B ke E. Itu kan dia fungsinya turun. Nah, ini kita anggap sebagai X1. Di sini X2. Di sini Y1 dan di sini Y2. Nah, kita cari gradiennya, yaitu delta Y per delta X. Delta Y-nya yaitu Y2 min Y1. Berarti 3 dikurangi 5 dibagi dengan delta X-nya adalah 2 dikurangi 1. 3 dikurangi 5 adalah negatif 2, dan 2 dikurangi 1 adalah 1. Hasilnya bagaimana? Negatif dibagi positif adalah negatif. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika delta X-nya itu lebih dari 0, hal ini berkebalikan dengan fungsi turun, yaitu di mana delta Y-nya kurang dari 0. Nah, maka dari itu syarat dari fungsi naik yaitu turunan pertamanya kurang dari 0.
syarat fungsi turun. Nah ini ya, jadi syarat fungsi turun adalah turunan pertamanya kurang dari 0. Gimana? Mudah kan? Oke, kita langsung aplikasi ke contoh aja ya. Nih, ini adalah soal UN tahun kemarin, UN tahun 2020. Nah, tapi ini UN SMA IPS. Yang IPA juga ada, kalian bisa cek kayak gitu. Nah, di sini kita baca grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3/2 x kuadrat dikurangi 18x plus 5 naik pada interval. Nah, tadi kita udah simpulkan ya, jadi syarat fungsi naik itu apa tadi? Ya, turunan pertamanya lebih dari. Nah, jadi tadi syarat fungsi naik adalah turunan pertamanya lebih dari 0. Nah, karena kita mau cari yang naik, kita langsung aja nih menurunkan fungsinya. Kalau fx itu kan bisa diganti juga. Jadi x pangkat 3 plus 3/2 x kuadrat min 18x plus 5. Kita cari turunan pertamanya, yaitu kita turunkan. Berarti 3x kuadrat plus kita turunin juga ini di sini berarti jadi 3x min 18. Nah, harus lebih besar dari 0 karena ini syaratnya fungsinya naik kayak gitu. Nah, karena kita mau cari interval, nggak cukup cuman sampai di sini aja. Jadi kita harus faktorkan mereka. Kalau mau gampang ya dibagi 3 aja ya nggak. Jadi x kuadrat plus 3 jadi plus x min 6 lebih besar dari 0. Nah, kita faktorin. Jadi di sini x, sini x. Nah, kita cari nih. Ini coret-coretan ya, coret-coret. Nah, ini kita cari dua bilangan yang sama. Kalau dikalikan adalah negatif 6, kalau dijumlahkan adalah 1. Nah, ini negatif 6 dari sini ya. Nah, ini di depan angka x itu kan sebenarnya ada angka 1 ya, tapi dia nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan. Kelihatan sih, cuman biasanya kan nggak ditulis gitu. Nah, kita cari nih kalau dikali itu hasilnya negatif 6, kalau dijumlah itu plus 1 kayak gitu. Siapa ya kira-kira? Ayo, tebak-tebakan siapa? Siapa? Ya, benar banget, yaitu min 2 sama 3. Karena min 2 kali 3 adalah min 6, dan min 2 tambah 3 adalah 1. Jadi kita tulis min 2 plus 3. Berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan min 3. Nah, karena ini pertidaksamaan, kita bikin garis bilangan. Dan karena di sini itu lebih dari, yaitu atau nggak pakai sama dengan, kita tandanya bolong ya. Jadi bolong itu menyatakan kalau dia itu tidak sama dengan, kayak gitu. Nah, kita tulis dari yang paling kecil, min 3 sama 2, kecilan siapa? Benar banget ya. Jadi min 3 dulu yang ditulis, kemudian di sini 2. Nah, kita cek. Yang kalau mau ngecek tuh paling enak tuh angka 0, ya nggak? Nah, kita cek untuk angka 0. Kita masukkan ke sini nih. Nah, kita masukin berarti 0 kurangi 2, 0 plus 3. 0 kurangi 2 itu kan negatif. 0 plus 3 positif. Negatif kali positif adalah negatif. Berarti di sini adalah negatif, di sini positif, di sini positif. Nah, kalau udah dapat karena dia lebih dari 0, kita carinya yang positif atau negatif? Nah, carinya tanda yang positif. Nah, jadi kesimpulannya, grafik ini tuh naik pada interval. Kita tinggal baca aja grafiknya. Berarti, kesimpulannya adalah x kurang dari min 3 atau x lebih dari 2. Nah, kita bisa pilih D. Nah, mudah banget kan? Oke teman-teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus dan matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekian hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!